kembali dengan Pak Pi. Kali ini Pak Pi akan memberi pembelajaran tentang teks pidato. Apakah teks pidato itu? Ikuti terus sampai video ini berakhir sehingga anak-anak Pak Pi yang cerdas-cerdas itu paham terhadap teks pidato. Nah, teks pidato adalah bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan pikiran dan gagasan dari pembicara mengenai suatu hal pada banyak orang. Nah, orang yang pintar berpidato sering disebut orator. Nah ini anak, ada satu tokoh bangsa Indonesia yang merupakan orator ulung, yaitu Presiden RI, Insinyur Soekarno. Mereka adalah orator ulung. Orator itu apa, Pi? Orator itu adalah orang yang pandai berpidato. Ketika ia berpidato mampu menghipnotis seluruh para pendengar dan pemirsa orator tersebut. Nah, ini adalah orator ulung dari bangsa Indonesia, yaitu Presiden RI Insinyur Soekarno. Ketika mereka berpidato, maka siapapun terhipnotis, tergerak jiwanya untuk mengikuti apa yang ia bicarakan. Itu adalah orator ulung. Nah, anak-anak, untuk menjadi orator ulung, untuk mampu menjadi orator yang baik, itu harus bisa membuat naskah pidato yang baik. Untuk membuat naskah pidato yang baik, itu ada beberapa bagian pidato yang harus anak-anak pahami. Yang pertama adalah salam pembuka. Jadi, salam pembuka perlu disiapkan dalam membuat naskah pidato. Yang kedua adalah sapaan. Kemudian yang ketiga, ungkapan puji syukur. Kemudian yang empat, isi pidato. Yang kelima, sapaan. Yang keenam adalah kesimpulan dan harapan pembicara. Yang ketujuh adalah ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup. Ya, jadi begitu bagian-bagian dari sebuah naskah pidato. Ketika itu disiapkan dengan baik, ketika itu sudah ditulis menjadi sebuah naskah, maka ketika anak-anak menjadi orator untuk kegiatan apapun, maka pidato anak-anak akan runtut, rinci, yang mendengarkan bisa menjadi senang. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu dari salam pembuka, sapaan, ungkapan puji syukur, isi pidato, kemudian sapaan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Paham ya? Nah, yang pertama adalah salam pembuka. Bentuk salam pembuka itu kalimatnya seperti apa, anak-anak? Ini lihat contoh dari Pak Pini ya. Contoh Pak Pini. Salam pembuka. Salam pembuka itu bisa digunakan dengan menggunakan berbagai macam bahasa, termasuk bahasa apa yang anak-anak gunakan di saat anak-anak akan menjadi orator atau menyampaikan pidato. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Arab, dan bahasa-bahasa yang lain. Kali ini Pak Pi akan memberikan contoh umum yang sering digunakan dalam berpidato. Nah, salam pembuka biasanya orang Indonesia yang beragama Islam bisa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah kalimat salam pembuka. Ya, jadi itu adalah kalimat salam pembuka. Paham ya anak-anak? Adalah sapaan. Bagian pidato sapaan itu berisi apa anak-anak? Sapaan itu menyapa. Jadi orator atau orang yang berpidato itu biasanya di awal berpidato harus menyapa ke pemirsa, ke penonton, ke pendengar. Nah, dengan sapaan menurut bahasa masing-masing.
Jika anak-anak menggunakan bahasa Sunda, maka sapaan pun menggunakan bahasa Sunda. Atau kalau yang Pak Pi ajarkan kali ini menggunakan bahasa Indonesia, maka sapaan cukup menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini contoh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Nah, itu sapaan. Bisa dilanjut ke kalimat berikutnya agar antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, antara bagian yang satu dengan bagian yang lain tidak putus. Maka dilanjutkan demikian kalimat. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Nah, ini sapaan. Berarti menyapa para hadirin semuanya. Ya, paham ya anak-anak? Sapaan. Ucapan puji syukur ini bagian dari pembuka sebuah pidato dengan kalimat yang sangat sederhana sekali. Contohnya adalah, puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Nah, itu kalimat sederhananya. Nah, bagian yang paling penting adalah isi pidato. Jadi ketika anak-anak berpidato tentang apa saja, maka isi pidato harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan. Karena hari ini pidatonya berkaitan dengan peringatan Hari Kartini, maka isi pidato harus tentang peringatan Hari Kartini. Mengulas tuntas tentang jasa RA Kartini dan seterusnya. Contoh kalimatnya begini. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini dengan memahami makna Hari Kartini. Para wanita Indonesia terus berupaya. Begitu isi pidato. Jadi mengulas tentang jasa RA Kartini sehingga para hadirin, para pendengar dan pemirsa mampu apa? Bisa menggugah semangat, mampu mengetahui, mampu menganalisis dari apa yang telah diperankan oleh Ibu Kartini. Yang terakhir yaitu ucapan terima kasih. Nah, setelah kita selesai menyampaikan pidato yang lengkap tadi, jangan lupa di akhir pembicaraan kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin semua. Kalimatnya bisa demikian. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya, mohon maaf jika, itu. Nah, ucapan salam penutup ini kita sesuaikan dengan teks salam pembuka pada awal pidato. Kalau teks awal salam pembuka di teks pidato tadi adalah Assalamualaikum, maka bisa diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antara pembuka dan penutup ada keterpaduan. Begitu ya, anak-anak.